Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Nining. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai penggaris yang akan kita gunakan dalam membuat pola. Nah, dalam membuat pola, penggaris yang paling standar kita gunakan adalah dua macam penggaris ini, penggaris pinggul dan penggaris siku. Nah, penggaris ini sangat umum dan sangat standar digunakan dalam membuat pola. Jadi, sebaiknya teman-teman mempunyai dua model penggaris ini karena dua penggaris ini sangat sering digunakan. Penggaris pinggul ini dapat kita gunakan kalau kita ingin membuat garis pinggul. Karena kalau kita buat garis pinggul sendiri itu kadang-kadang kita membuatnya terlalu lengkung atau kalau pakai penggaris itu terlalu lurus. Jadi kita gunakan penggaris ini. Nah, ketika menggunakan penggaris ini juga tidak boleh menggunakannya dari ujung sini. Kalau dari ujung sini nanti bentuk pinggulnya tuh akan menguping atau bentuknya agak membulat begitu ya. Jadi kita gunakan kira-kiranya di angka ini nih, di angka 16 ini. Jadi tidak terlalu membulat ya. Nah, untuk penggaris siku ini dapat membantu kita dalam membuat lengkung leher. Lengkung leher bisa begini atau bisa begini. Nah, juga bisa digunakan untuk membuat lengkung kerung lengan bagian bawah ya. Selain dari dua penggaris itu, saya juga menggunakan model penggaris ini. Nah, model penggaris ini sering digunakan untuk membuat kerung lengan, untuk membuat lengan. Di bagian kerung-kerung lengannya itu yang bentuknya melengkung-melengkung. Nah, bagian yang ini bisa kita gunakan untuk membuat Shanghai. Kalau kita susah membentuk bisa digunakan yang ini ya. Nah, penggaris yang saya gunakan cuma 3 standar ini. Hanya ini aja. Tapi selain itu untuk garis-garis lurusnya saya menggunakan penggaris 60 cm dan juga penggaris 100 cm. Nah, itu model penggaris yang harus kita punya waktu kita membuat pola besar. Tapi ketika kita berteori, kita akan membuat pola kecil dulu. Nah, sebaiknya teman-teman mempunyai penggaris kecil ini juga, penggaris mini atau penggaris skala 1/4. Karena nanti saya akan menjelaskan dengan menggunakan skala 1/4. Mungkin karena kalau saya menjelaskan dengan skala yang besar agak sulit. Jadi saya akan menggunakan skala 1/4. Nah, untuk menggunakan pola dengan skala 1/4 ini, teman-teman harus mempunyai penggaris yang modelnya sama, hanya kecil. Teman-teman harus punya juga penggaris siku dan penggaris pinggulnya. Jadi nanti ketika kita membuat pola kecil dengan penggaris ini dapat langsung diimplementasikan dengan penggaris yang ini. Jadi teman-teman nggak bingung lagi. Nah, untuk penggaris yang ini penggaris hanya untuk membantu kita supaya membuat lebih rapi dan lebih bagus dalam pola kecil. Seperti ini buat lengkung lehernya. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat kerung-kerung lengannya. Nah, selain dari 3 model penggaris ini ya, kita juga harus punya skala. Nah, skala ini nanti kita akan gunakan sesuai keperluan. Tapi biasanya kalau teori kita menggunakan skala 1/4. Jadi waktu kita membuat teori tidak menggunakan sentimeter langsung, tapi menggunakan skala 1/4. Nah, itu model penggaris yang sangat standar kita gunakan. Dan teman-teman sebaiknya mempunyai model penggaris yang standar ini, yaitu skala mini dan aslinya. Jadi nanti ketika akan praktek membuat pola,
membuat lengkung-lengkungnya bisa lebih mudah. Nah, demikian untuk penggaris yang akan kita gunakan. Nanti untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan penggaris skala 1/4 tadi. Demikian dulu penjelasan saya mengenai penggaris. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.